Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehat, dan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Besar harapan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani mengutip keterangan ulama yang menyebutkan 10 sifat paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala pada karyanya Nashihul Ibad. Karya Imam Al-Asqalani menyebut 10 sifat buruk yang patut dijauhi. Namun sebelum lanjut, mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like, komen, dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam karyanya Nashihul Ibad pada halaman 63 mengatakan bahwa sifat-sifat buruk yang dibenci Allah sebenarnya lebih dari 10. Hanya saja 10 sifat ini merupakan sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Asqalani menyebut secara rinci 10 sifat-sifat buruk yang perlu dijauhi. 1. Kebahilan orang kaya. Sifat bahil melenyapkan sifat kemanusiaan dan menetapkan sifat kebinatangan. Bahil adalah salah satu penyakit hati, dan salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bahil dan kikir adalah salah satu bentuk kemaksiatan hati besar dan dapat merusak kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu kikir, kebahilan, hawa nafsu yang diikuti, dan ketakjuban orang terhadap dirinya sendiri atau sombong. Rawahu Tabrani. 2. Kesombongan orang fakir miskin. Kesombongan bisa membahayakan perkara yang bersifat keimanan dan mengotori keyakinan. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, ada 4 bahaya yang disebabkan dari sifat sombong. Pertama, kesombongan akan menghalangi seseorang dari kebenaran dan mata hatinya tertutup. Kedua, kesombongan akan menyebabkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kesombongan akan menyebabkan kehinaan dan siksa di dunia dan akhirat. Terakhir, orang yang sombong akan mendapat siksaan api neraka. 3. Ketamakan ulama. Semestinya orang-orang yang Allah berikan ilmu, terutama ilmu agama padanya, semakin merindukan akhirat dan memahami dunia sebagai tempat ujian semata. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit ulama yang terjebak gemerlapnya harta dan kekuasaan, sehingga kerakusannya terhadap dunia membuatnya berani menjadikan agama sebagai barang komoditas yang diperjualbelikan pada penguasa. Imam Al-Ghazali membedakan 2 macam ulama, ulama dunia dan ulama akhirat. Yang pertama adalah ulama buruk, ulama su, menggunakan ilmunya untuk bersenang-senang dengan dunia atau untuk memperoleh kedudukan dan posisi. Yang kedua, ulama yang dimuliakan Islam. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi umatku dari ulama buruk yang menjadikan agama ini sebagai komoditas, yang mereka jual pada para penguasa mereka di zamannya demi meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri. Allah pasti tidak akan menjadikan bisnis mereka memperoleh keuntungan. Rawahu Hakim. 4. Kehilangan rasa malu kalangan perempuan. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Ad-Dailami yang artinya, orang yang tidak memiliki rasa malu, maka tidak ada agama padanya. Siapa saja yang tidak malu di dunia, niscaya ia tidak masuk surga. 5. Cinta duniawi. Hubud dunia, orang-orang tua setengah baya ke atas. Hubud dunia adalah istilah untuk menyebut kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Hubud dunia adalah sifat yang menjadi induk segala kemaksiatan serta perusak agama. Hubud dunia adalah salah satu penyakit hati yang sulit disembuhkan. Hanya kesadaran dan keimanan yang kuat kepada Allah yang bisa mengatasinya. Selain itu, atas kehendak Allah pula penyakit hati ini bisa diatasi. 6. Kemalasan anak-anak muda. Setiap orang pernah mengalami fase di mana ada rasa malas untuk mengerjakan sesuatu. Di mana rasa malas terkadang sulit untuk dikendalikan padahal rasa tersebut ada di dalam dirinya. Namun, kita sebagai seorang muslim harus bisa melawan rasa malas tersebut karena Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersemangat dan tidak bermalas-malasan.
7. Kezaliman penguasa. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Al-Hakim yang artinya, siapa saja yang meridhoi penguasa dengan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, niscaya ia telah keluar dari agama Allah. 8. Rasa takut para tentara, militer dalam menghadapi musuh. Rasa takut adalah kelemahan jiwa yang merintangi tentara untuk berhadapan dengan tentara musuh. 9. Sikap, ujub ahli zuhud. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Abu Nuaim yang artinya, siapa saja yang memuji dirinya sendiri atas sebuah amal soleh, maka pujiannya itu salah jalan dan gugurlah pahala amalnya. 10. Sikap ria para hamba Allah yang ahli ibadah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis riwayat Ad-Dailami yang artinya, waspadalah kalian mencampur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyukai pujian manusia karena dapat mengugurkan amal kalian. Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan catatan pengecualian atas pujian orang lain tanpa ia sendiri menyukainya karena hal itu tidak termasuk riya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengisahkan pertanyaan sahabat, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang seseorang yang berbuat baik dan orang lain memujinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demikian itu adalah kabar gembira yang cepat bagi orang beriman." Semua ini patut menjadi catatan agar masing-masing orang dapat berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitasnya dan menjauhkan sifat-sifat tercela. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.